semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Mata Kuliah Ekonomi Pertanian Semester 5 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara terkait bagaimana penerapan konsep SCP di Pasar Induk Sayuran dan Buah-buahan Kramat Jati. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Santika Herawati Masud dengan NIM akhir 067. Saya Putri Mutia Iskandar dengan NIM akhir 063. Perkenalkan, saya Divana Salsabila dengan NIM akhir 044. Saya Alisha Tabina dengan NIM akhir 101. Dan dua rekan kami yaitu Nazu Amelia dengan NIM akhir 026 Dan Mutiara Agisrita dengan NIM akhir 111. Pasar Induk Buah dan Sayur Kramat Jati merupakan salah satu pasar terbesar di Jakarta yang berperan penting dalam mendistribusikan hasil pertanian dari berbagai wilayah di Indonesia. Setiap harinya, aktivitas jual beli di Pasar Kramat Jati sangatlah ramai dengan melibatkan banyak pedagang, penjual, pembeli, pemasok yang melakukan transaksi di Kramat Jati. Berdasarkan karakteristiknya, Pasar Kramat Jati ini mendekati struktur ciri pasar persaingan sempurna dengan ciri-ciri sebagai banyak penjual dan pembeli, terus juga produknya yang relatif sama dan harganya juga persaingannya yang cukup ketat. Meskipun harga antar pedagang tidak terlalu sama persis, perbedaan yang terjadi biasanya tidak terlalu jauh. Hal ini karena harga cenderung mengikuti kondisi pasar seperti pasokan barang, kualitas produk, dan permintaan dari pembeli. Dengan kata lain, harga itu terbentuk antara interaksi alami antara penjual dan pembeli, jadi bukan hanya salah satu pihak saja. Melalui kegiatan ini, kami akan menelusuri lebih dalam bagaimana penerapan konsep SCP, yaitu Structure, Conduct, dan Performance, yang terlihat dari aktivitas pasar sehari-hari. Kami akan melihat bagaimana struktur pasar yang terjadi di Pasar Induk Kramat Jati, lalu kami juga akan melihat bagaimana perilaku pedagang dalam bersaing dan bekerjasama dalam menjaga kelancaran distribusi. Lalu kami juga akan melihat bagaimana kinerja pasar yang terlihat dari efisiensi, stabilitas harga, dan kesetaraan para perilakunya. Melalui wawancara dan pengamatan secara langsung, kami berharap dapat memahami sejauh mana teori pasar persaingan sempurna dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Dan kami juga berharap dapat memahami bagaimana dinamika ekonomi lokal yang berjalan di pasar tradisional di salah satu pusat urat nadi distribusi utama pangan di Indonesia ini. Yuk ikutin kita terus menelusuri bagaimana dinamika di pasar induk buah-buahan dan sayur-sayuran di Pasar Kramat Jati. Halo semuanya, perkenalkan saya Mutiara Agisrita dengan NIM akhir 111. Ya, sekarang kita ini sedang ada di Pasar Induk Kramat Jati. Saya Agis, Pak, boleh perkenalkan dengan Bapak siapa? Pak Haji Dayat. Pak Haji Dayat. Oke, Pak Haji Dayat ini kalau di Pasar Induk ini berjualan di komoditas apa sih, Pak? Pisang. Semua jenis pisang. Semua jenis pisang. Oke. Saya mau nanya nih, Pak, kalau Bapak ini ngedapetin pasokan buah pisang itu dari mana? Terus langsung dari petani atau dari pengepul? Dikirim dari bos Lampung. Di sini yang Oh, dikirim dari Lampung langsung ya, Pak? Dari Sumatera Lampung. Oke. Kalau di sana tuh sistemnya berarti pertanian pisang yang di sana atau gimana, Pak? Dari sananya di petani, terus dikumpul di gudang, baru di Oh, dari kirim sana ke petani saya, dikumpulin di gudang terus Iya. dikirim ke sini. Iya. Oke. Kalau pengepul langganan Bapak nih, semisal lagi nggak bisa ngirim barang atau masukin harga yang terlalu tinggi, kemungkinan Bapak bakal cari pengepul baru atau pasokan yang baru untuk pisang yang Bapak dijual sini. Ini kita bisa koordinasi sama pengirim saya. Kalau misalnya lagi anjlok, bisa kita ini. Oh. Kalau misalnya lancar, udah jalan, soalnya udah hampir 18 tahun, saya belum ketemu orangnya, lancar-lancar aja. Oh, lancar-lancar aja. Oh, berarti selama ini Bapak dari pihak pengepulnya lancar-lancar aja ya selama 18 tahun, teman-teman. Jadi Bapak tetap memasokin pisang-pisangnya dari Lampung buat Pasar Induk Kramat Jati. Bapak udah berapa lama berjualan di sini? Hampir 30 tahun. 30 tahun. Tapi harganya stabil kah atau Enggak, gimana? turun. Naik turun. Iya. Kalau harganya lagi anjlok, Bapak tuh kira-kira gimana? Memohon ke sana. Mohon ke sana ke pengepulnya langsung. Oh, menawar harga ya, Pak ya. Oke. Lumayan kan kita dengan sendirinya naikin sendiri. Jadi lancar aja kan.
apakah peminat pisang ini di pasar induk Kramat Jati itu relatif tinggi atau biasa aja atau standar? Standar lah. Standar aja. Kalau mahal nggak ada yang, mungkin nggak ada yang mau. Kalau murah juga nggak mau. Tapi pisang tuh ada musimannya gitu nggak sih Pak di bulan-bulan tertentu? Kalau namanya buah, ya nggak ada musimnya pisang. Oh, musim. Selain dari pisang, musiman. Oh, Mangga, terus nangka, jenis yang lain mah musiman. Kalau pisang kan nggak ada musim. jadi standar ya Pak ya? Oh, normal. Jadi gitu teman-teman, kalau pisang itu bukan buah musiman, jadi struktur pasarnya, terus habis itu harganya itu normal dan relatif standar aja ya Pak ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bapak, saya lanjut ya Pak. Perkenalkan, saya Givana dengan Remaker 044 akan melanjutkan wawancara yang sebelumnya itu ada kalau di harga pasaran sini lagi turun nih Pak. Nah, sementara harga beli Bapak dari petaninya itu lebih tinggi. Itu Bapak Normal. apa? Normal. Oh, normal aja. Iya. Berarti Bapak tetap ikut dari harga sebelumnya itu ya? Nggak ada kenaikan harga ataupun harganya turun gitu ya Pak? Biasanya yang tahun lalu kalau musim mangga kalah sama mangga. Ini masih normal ada. Soalnya mangganya kurang laku karena musim hujan. Tapi kalau kayak gitu penjualannya itu berarti lebih sedikit daripada sebelum-sebelumnya itu? Normal. Oh, normal. Seminggu bisa habis 6 ton. Biasanya kalau dari harga pasar induk ini sama di pasar yang eceran gitu nih Pak, itu beda atau sama sih Pak, atau beda jauh? Beda Ya, jauh. beda, tapi bedanya sedikit. Karena dibilang beda itu dari pasar kecil bisa ke sini. Oh, berarti yang pasar kecil tuh banyak ngambil dari sini ya? Iya, ini kan buat pasar, persiapan buat pasar kecil. Oh, oke. Ya, mungkin itu teman-teman, jadi banyak dari pasar-pasar kecil yang mengambil komoditas seperti pisang langsung ke pasar induk di Kramat Jati ini ya Pak? Ya ini kan ini kan namanya induk. Kalau induk ini kan namanya grosir ya. Dan pasar kecil. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Akan dilanjutkan teman saya yang lain dengan komoditas yang lainnya. Terima kasih ya Pak. Pagi Pak. Pagi menjelang siang nih. Iya, menjelang siang. Makasih untuk meluangkan waktunya untuk kita kali Ya, ini. siap. Perkenalkan, nama saya Putri. Dengan Bapak siapa? Bapak Tarmizi. Bapak siapa? Tarmizi. Tarmizi. Ya. Bakal nanya-nanya sedikit nih Pak tentang Boleh. jualan Bapak ini. Iya. Iya. Bapak ini menjual komoditas apa? Nangka buah. Hanya nangka ya Pak ya? Iya, nangka buah. Nah, kalau pasokannya ini diambil dari petani atau pengepul Pak? Dari pengepul. Oh, kalau- Langsung dikirim. Iya. Dari daerah mana itu Pak? Dari Batang, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya. Nah, kalau itu pasokan yang Bapak dapatkan setiap hari itu lancar atau gitu? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar, Iya. Pak. Alhamdulillah. Kan di sini juga banyak yang jual nangka kayak gini nih Pak. Banyak. Ah. Nah, Nah, apa sih yang membedakan nangka Bapak dengan nangka yang lainnya? sebetulnya sama sih. Ya kan. Cuma kadang-kadang cuma kualitas doang yang lain. Kadang-kadang ada yang jelek, ada yang bagus kan kayak gitu. Nangka. Sama semua barang-barang sama kayak gitu. Nggak membedakannya. Tapi kadang-kadang orang langganan sana nggak ada ngambil ke sini, sini nggak ada ngambil sebelah, kayak gitu doang tuh. Kalau punya langganan, itu doang. Ya. Kalau misalnya nih Pak, pengepul langganan Bapak yang di Jawa Tengah itu lagi ada terhambatan gitu. Nah, Bapak ada pilihan produsen lain nggak? Pengepul lain gitu? Memang kalau di sana Jawa itu bos saya itu banyak pengirimnya, iya. Jadi seandainya sini nggak ada, ntar satunya ada, kayak gitu. Jadi ntar satunya nggak ada, satunya lagi kayak gitu. Jadi aman ya Pak? setiap hari? Insya Allah aman. Nah, kalau untuk pelanggan Bapak sendiri ini biasanya dari konsumen kah atau pedagang eceran kah atau gimana? Pedagang eceran. Oh, biasa udah langganan ya Pak? Mayoritas ya, mayoritas kayak gitu. Karena yang banyak dirempingin di pinggir-pinggir jalan tuh kan, nah itu banyak kan kayak gitu.
Ada yang buat es, ada yang buat gorengan, ada. Tuh, iya macam-macam Mbak Yolanda. Macam ya, Iya. Pak. Nah, Biasanya mereka tuh berapa buah yang mereka ambil? Maksudnya berapa banyak tuh Pak? ketergantungan. Iya. Kadang-kadang kalau lari kayak di depan sini ya kan, biasa ngambil 50 kalau musim hujan, itu kendalanya. Kendala musim hujan. Biasa ngambil 50 kilo, habis ya kan cari paling-paling kalau musim hujan 20 kilo, 30 kilo kayak gitu. Bapak tiap harinya menyediakan berapa kilo nangka? Ini barusan tadi datang ini 3,5 ton. Oh 3,5 ton. Ah. Setiap harinya habis Pak atau tersisa buat besok? Insya Allah paling-paling 2 hari. 2 hari. 3 hari lah habis. Baru habis itu datang lagi Datang pasokan? lagi, kayak Oh, gitu. begitu, Pak. Oke Pak, selanjutnya bakal dilanjutkan sama teman saya. Siap. Halo teman-teman semua, saya Alicia Tabina dengan Imahir 101 melanjutkan wawancara dari teman saya yang sebelumnya. Sebelumnya saya tanya lagi Bapak namanya siapa? Tarmizi. Bapak Tarmizi. Iya. Oke, dari pertanyaan sebelumnya nih Pak, saya pengen nanya Bapak jualan di sini pernah juga nggak sih Pak jualan pindah ke pasar induk yang lain Pak? Belum pernah. Belum pernah. Alhamdulillah iya. Alhamdulillahnya ya, Alhamdulillah Pak. di sini terus. Dari awal. Dari awal. Kalau boleh tahu Bapak sudah berapa tahun Pak? Sebetulnya kalau jualan ini sih saya mulai tahun 2002 dari nangka ini. Tapi kadang-kadang nangka habis akan pindah lagi, itu cuma kepayan doang, cuma di daerah itu. Tuh. Berarti kalau nangka ini termasuk musiman ya Pak? Musiman, tapi sekarang lagi musimnya Lagi ini. musimnya. Dari ya. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, Betul. alhamdulillah datang 3 ton ya tadi ya Pak. Iya. Kalau lagi sepi nih Pak, Bapak kayak gitu nunggu nanti rame lagi atau gimana Pak? Enggak. Makanya kalau sepi tergantung cuaca doang. tergantung Nah, kalau sepi tergantung cuaca. Kalau hari-hari biasa insya Allah rame. Insya Allah rame. Cuma yang kendalanya hujan ini doang nih. Tuh. Berarti tantangannya dan kendalanya selama ini musim dan cuacanya aja ya, Betul. Pak. Menurut Bapak nih Pak, kalau bagian rantai misalkan petani, pengepul atau pedagang besar ke induk yang lain ini, yang paling sering mengambil untung besar kalau lagi naik tuh yang mana Pak? Kalau di sih rata-rata nggak ada yang Sama besar, ya, Pak? nggak ada. Iya, Standar ya Pak? standar nggak ada. Heeh. Oke. Sebab sekarang dalam penjualan ya nggak nangka, nggak pisang, nggak paya, semuanya. Apalagi sekarang musim mangga ya kan. Kalau udah musim mangga, nah buah-buahan lainnya itu kalah. Oh, Nah, ya. tuh, Berarti gitu. tergantung lagi emang lagi ramenya mana nih ya Pak? Kalau alhamdulillah sih kalau sekarang ini kalau masalah nangka masih ada aja alhamdulillah. Ya itu doang kendalanya itu cuma hujan doang. Hujan, cuaca. Cuaca doang. Insyaallah. Oh, kalau Bapak sendiri ada nggak sih Pak strategi khusus nih Pak biar pembeli setia Bapak nih terus membeli gitu Pak? Kayak dari Ya. kualitas pelayanan Bapaknya. Nah, terutama itu kita penjual ya kan, terutama itu pelayanan. Kita harus ramah-tamah. Jangan sampai kan cemberut itu jangan. Benar oke, tuh. oke. Harus pelayanan, terutama pelayanan kalau kita penjual. Kalau dalam sehari gini Pak biasanya berapa banyak sih Pak? Tergantung kalau pelanggan kita kan banyak, kadang-kadang ngambil 1 kintal, kayak tadi itu udah 80, ya tergantung lah. Tergantung dia penjualan yang di sana dalam ejarannya itu ramai apa enggak ya kan. Ntar ngambil, kadang-kadang biasa ngambil 1 kintal ya kan, datang cuma 50 kilo, nggak gitu. Tergantung. Tergantung permintaan juga, Pak. Betul, tergantung permintaan. Berarti kalau pendapatan emang cenderung stabil ya Pak? Insya Allah stabil. Gitu aja cukup dari saya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Selamat siang Bapak, terima kasih atas waktunya untuk diwawancarai. Perkenalkan, nama saya Sampika Herawati. Dengan siapa ya Bapak? Barja. Ya, Bapak di lapak ini tuh biasanya jual komoditas apa aja Pak? Cuman kol doang, enggak ada macam. Cuman satu macam doang. Satu macam hanya kol saja ya Pak. Berarti Bapak ngambil kol-kol ini itu langsung mesan dari petaninya atau ada dari pengepul atau dari mana Pak? Dari Papua. Pengepul. Iya, jadi ada bandar lagi di sini. Oh ya, memesannya itu lewat telepon kah atau ada sistem lain gimana Pak? Dari telepon bisa, banyak kita ngadep langsung ke orangnya bisa. Oh iya, baik. Kalau dari daerahnya sendiri, Bapak tahu nggak kol-kol ini tuh didapatkannya lebih banyak dari daerah mana? Kalau dari sekarang mau dari daerah Jawa sekarang kebanyakan. Banyakan dari Jawa ya Pak ya. Setiap harinya lancar nggak pasokannya Pak? Gantung situasi jalannya gitu. Kalau banyak dari Jawa mah kan ibaratnya pagi nih, nyampe berangkat pagi, nyampe sini kan jam 3, jam 4-an. Udah satu kali doang datang. Kalau dari daerah Jawa mah kali doang kiriman. Kan di sini itu selain Bapak yang jual kol itu ada beberapa juga ya. Nah itu untuk kisaran harga jualnya itu setiap pembeli itu hampir-hampir sama atau gimana Pak? Sama. Sama ya Pak ya.
Berarti nggak ada yang lebih tinggi atau yang lebih murah dari harga pasaran tuh nggak ada ya Pak di sini? Ya paling kalau beda-beda dikit, ibaratnya kita jual 5.000, ada yang jual 55 gitu ya, tergantung pembelinya. Iya. Ibaratnya kalau banyak kita mampu beli 5.000, ibaratnya ada lagi yang beli mampu 5-6.000 ya, begitu gitu deh. Nggak nyampe ibaratnya kita jual 5.000, orang 10.000, Berarti selisih harganya tuh nggak beda jauh lah ya Pak ya? beda jauh, ibaratnya kita 500.000 gitu ya. Selain dari segi harga, kalau pembeda dengan pedagang lainnya itu apa Pak? Apakah Bapak mengutamakan kualitas, pelayanan gitu untuk ke pembeli Bapak? Ya satu kualitas, terus keduanya harganya harus ibaratnya sama orang lain. Kalau ibaratnya kita jual sendiri mahal, orang lain murah, otomatis jangan kabur. Oh iya. Jadi kalau sama-sama orang jual segitu, kita jual segitu, ngikutin orang. Biasanya Bapak kalau dari pengepul itu harga belinya itu udah tahu nggak Pak? Dan kalau hari ini 5.000 nih, hari banyak besok kalau ada kenaikan banyak stok orang otomatis naik. Kalau stok orang naik, kalau kita bilang sama langganan banyak, gua hari ini naik harga gitu. Karena kalau waktu turun dia bilang begitu, hari ini banyak turun harga. Oh ya, berarti informasi soal harga tuh selalu udah pada tahu duluan ya Pak ya? Ada Dikasih tahu. Iya dikasih tahu sebelum pada beli gitu ya. Naik turunnya harga itu biasanya di sini tuh disebabkan karena apa ya Pak? Sekarang karena keterlambatan datang, kedua karena ibaratnya barangnya udah kurang, Berarti stoknya kurang ya ya? stoknya mesti naik. Akan resiko yang sering Bapak hadapin gitu? Apalagi lagi musim begini, musim hujan. Kalau gini kan kena air hujan itu rusak, Hmm. rusak pada air hujan gini. Oh iya. Ini kendala air hujan, Berarti kalau dari ini ya Pak, dari cuaca ya Pak ya? baca. Jadi mempengaruhi kualitas sikolnya. Sehari-hari itu rata-rata bisa jual berapa kilo Pak? Cuma lagi menurun, paling di bawah angka 1 ton, paling tinggi. Kadang ke bawah turun, Ya. jadi paling mentok 1 ton. Lainnya nggak sih Pak kelembagaannya kayak koperasi yang naungin pedagang-pedagang di sini? Dari untuk khusus kol sendiri itu biasa Bapak ikut ada koperasi atau enggak? Ada. Oh Bapak ikut? Banyak sih koperasi yang ibaratnya ada yang ibaratnya karena mbak yang keliling sini kita nabung membagi, ntar ibaratnya keperluannya kita mau pembayaran lapak, ibaratnya ngambil dulu sekian ibaratnya lapak, jadi terus tiap hari ntar kalau pengambilan terakhirnya lebaran gitu. Mau ngambil semua jadi mau separuh. Kalau untuk sewa di sini berarti nggak sulit nggak Pak untuk pedagang-pedagang baru untuk masuk gitu? Terkadang sulit, terkadang enggak. Ibaratnya kan harus ada ibarat nyari tempat yang bagus, harus ibaratnya ada yang keluar, ibaratnya karena ibaratnya yang jualan misalnya ibaratnya bangkrut ya otomatis tempat kosong baru ada yang Baru minat. yang baru bisa masuk gitu ya Pak ya? Itu tergantung posisi tempatnya. Kalau menurut begini kan punya posisi di jalur pendatang yang belanja, di jalur bagus. Nanti kalau model-model yang di belakang itu kan udah susah Iya. yang minat kontrak. Kalau Iya. model depan begini misalnya rebutan. Berarti lebih ke arah cari lokasi strategisnya ya Pak yang susah. Lokasi terus. Berarti Bapak beli ke pengepulnya itu tergantung habis barangnya enggak ya? Tergantung stok ya? Kalau di sini kan udah ibarat kita penjualan udah setiap hari mampu 1 ton ibaratnya, setiap hari begitu 1 ton segitu terus. Oh berarti rutin nanti datang Rutin. stone. Iya, kalau ada sisa nggak habis baru dikurangin. Oh, kalau misalkan hari ini nggak habis, berarti besokannya mungkin dikurangin gas ton lagi gitu. Iya, Oh, berarti ya tergantung dari permintaan dari Bapak juga. jadi pelanggan. Iya, tergantung pelanggan ya. Kalau di sini kan non stop sampai subuh, sampai pagi nggak ada tutup. Terus sudah sampai pagi kan masih ada langganan jam antara jam 2 jam 3 barang kehabisan itu ngambil dari lagi di teman Oh, iya. karena ngikutin langganan. Baik, oke. Mungkin itu aja sih Pak pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak atas waktunya Pak. Bapak terima kasih banyak. Halo Bapak, izin sebelumnya perkenalkan nama saya Najwa, saya dari UIN Jakarta. Izin mau wawancara Bapak ya? Iya. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Aye. Bapak Aye? Iya. Aye, oke Bapak. Pertanyaan pertama, kenapa Bapak milih belanja di pasar induk Kramat Jati ini? Oh, karena lebih terjangkau harganya, lebih murah. Gitu. Oke, menurut Bapak dengan harga terjangkau itu apakah kualitasnya bagus apa kurang? Di sini kualitasnya karena milih sendiri. Oh, milih sendiri di sini. Nggak langsung dari pilih, ya pilih sendiri.
Biasanya Jadi kita memilih itu puas kemauan kita sendiri. jadi bisa lihat-lihat langsung gitu ya. Ada langsung, terus harganya juga bisa dinego, dikurang gitu. Kalau beli banyak dikurangin Iya, gitu ya. bisa dikurangin. Oke, biasanya Bapak kalau beli di sini tuh buat dijual lagi Buat atau dijual, iya. konsumsi kembali? Oh, Iya. berarti itu pelanggannya belinya per biji apa gimana, Pak? Per pack. Kenapa? Per pack. Per Jadi pack. disiangin terus dimasukin pack. Satu packnya 10.000. Nah, kalau beli banyak bisa dijual. Bisa potongan. 5.000. Biasanya sebelum Bapak kesini, Bapak udah nentuin apa belum? Kayak mau beli seberapa banyak, terus berapa duit yang harus Bapak keluarin gitu? Ya nggak nanti dari rumah seadanya aja. Perkiraannya nih kalau mau ada nangka bagus kita ambil, kalau nggak ada yang bagus kita nggak ngambil gitu. Berarti Bapak udah langganan di sini apa ada tempat lain? Udah langganan Udah langganan di sini. Udah lama kenal sama dia. Kalau misalnya ada nangka di tempat lain yang lebih murah gitu, Bapak bakal beli di sono atau tetap di sini, Pak? Ya saya pribadi ya ngormatin dulu yang teman lama. Iya. Ya kalau teman lama nggak ada baru ke tempat lain gitu. Kalau misalnya menurut Bapak perbedaan harga nangka di sini sama di tempat lain itu beda jauh gak, Pak? Nggak beda paling tipis 500 perak 500 perak satu bijinya? per kilo. Oh, per kilo? Oh, dihitungnya per kilo ya, Pak? Iya per kilo, kalau nangka per kilo. Biasanya kalau misalnya harga di sini lagi tinggi nih, Pak, Bapak ngurangin pesenan atau gimana? Ya ngurangin pesanan karena apa? Nggak terjangkau ngejualnya. Iya. Kalau lagi tinggi itu nggak terjangkau. Pembelian sama penjualan nggak sesuai. Berarti kalau misalnya harganya lagi naik, Bapak jual ke konsumennya juga naik? Enggak, Atau tetap dikurangin? Cuma dikurangin aja. Cuma dikurangin paman nih. Potensinya ada berapa? Ya. Dikit nanti dikurangin dikit-dikit gitu. Biasanya kalau Bapak jual ke konsumen nih, selisih harga jual sama harga Bapak beli di sini, Selisihnya. iya gimana? Ya kalau menurut saya kan umpama kita beli satu biji isi 10 kilo lah. Iya. Tadi ya. Itu bisa jadi 15 wrapping. Iya. Gitu kan. Nah di 15 wrapping itu kita jual 10.000. Kalau umpama ada yang nawar kita jual 15.000 dua gitu. Jadi perhitungan kita tuh dalam satu nangka itu kita bikin berapa wrapping, umpama modal berapa, jadi berapa bisa gitu. Kalau umpama lebih dari 15 kita bisa jualnya di bawah 10.000, mungkin di bawah 15 bisa 23 gitu. Iya, tergantung. Kalau nangka itu isinya nggak ngejamin gimana. Kadang-kadang ada yang isi banyak, ada yang isi dikit. Ada yang isinya ada busuk yang gitu ya, Pak? ada yang kulitnya doang yang tebel, ada yang kulitnya tipis, kadang-kadang ada yang jeraminya doang yang banyak, kan gitu nangka. Jadi harus pintar-pintar milih ya, Pak? Kalau milih nangka itu harus beli. Kalau saya, kadang nangka itu warna doang kuning, tapi rasanya nggak manis. Ada warna putih tapi manis ada. Jadi kita harus benar-benar milih nangka tuh beli banget. Hitungannya matang-matang. Karena apa, Mak? Kalau nggak jadi perfectnya sampai 15 tuh kita udah jatuhnya baru iya. Kalau nangka gitu susah kalau ini nangka. Paling itu aja sih, Pak, pertanyaannya. Iya. Makasih banyak Bapak udah mau diwawancara. Semoga lancar terus usahanya ya, Pak. Amin. Oke, terima kasih. Jadi, Pasar Induk di Kramat Jati ini merupakan salah satu pusat distribusi sayur dan buah terbesar di Jakarta. Dan, pasar ini menunjukkan ciri-ciri yang mendekati pasar persaingan sempurna. Jumlah pedagang sangat banyak dengan barang yang hampir sama, hanya berbeda pada tingkat kesegarannya saja. Harganya terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran, bukan ditentukan oleh satu pihak. Pasokan barang datang dari berbagai daerah dan tidak bergantung pada satu pengepul, sehingga distribusi berjalan dengan lancar. Para pedagang menyesuaikan harga mengikuti kondisi pasar tanpa saling menjatuhkan satu sama lain. Persaingan lebih terlihat dari pelayanan, keramahan, dan kepercayaan pelanggan. Dari sisi efisiensi, barang cepat terjual dengan margin yang wajar, menandakan bahwa mekanisme pasar berjalan baik. Kendala utama justru berasal dari faktor eksternal seperti cuaca dan musim panen. Menariknya, ada koperasi pedagang yang berperan membantu pengelolaan lapak, bukan mengatur harga. Secara keseluruhan, Pasar Induk Kramat Jati ini mencerminkan bagaimana mekanisme pasar dapat bekerja bebas, sehat, dan kompetitif. Demikianlah hasil video wawancara kami di Pasar Induk Kramat Jati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.